Tentu, Forceful Purifier, bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi selanjutnya, chapter 1032, pembersih yang kuat. Menahan pikirannya dan memandang malaikat penyembunyian di depannya, Klein mempertimbangkan kata-katanya. Apakah ada kemungkinan bahwa reruntuhan yang kau lihat sebenarnya adalah imajinasi? Ia tidak langsung menyebut Adam atau Ordo Pertapa Twilight, takut bahwa membahas hal-hal semacam itu di zona penyembunyian Ariana masih akan didengar oleh Adam yang menguasai keunikan jalur spektator dan baru-baru ini memperoleh 0:8. Ketika ia berada di dalam dunia penyembunyian Ariana, Klein percaya bahwa memikirkan Adam dan Ordo Pertapa Twilight tidak akan menimbulkan masalah, tetapi itu belum tentu benar saat diucapkan. Lagi pula, Tuan Pintu bisa bebas membahas Adam dengan Kaisar Rosel saat itu. Bukan hanya karena kekuatan Beyonder dari seorang penyihir rahasia yang mampu menjaga rahasia, tetapi lebih lagi karena dia juga seorang Raja Malaikat. Tingkatnya tidak lebih rendah dari Adam dan Amon, mungkin bahkan lebih tinggi. Dibayangkan, Ariana mengulangi kata kunci Klein dengan lembut seolah dia telah menemukan sesuatu. Di tingkat dia tidak asing dengan sejarah kuno dan karakteristik utama dari 22 jalur. Lebih jauh lagi, dia juga seorang malaikat yang mewakili otoritas penyembunyian. Dia memiliki izin tertinggi untuk membaca semua informasi rahasia gereja. Beberapa detik kemudian, Ariana mengamati Dwayne Dantes yang tetap duduk di sana. Alkemis psikologi, dari pernyataan Conas Kilgore, jelas bahwa faksi raja bekerja sama dengan alkemis psikologi. Dan ini adalah organisasi yang menguasai jalur spektator. Klein awalnya mengangguk dan kemudian menambahkan, pimpinan mereka kemungkinan tidak memiliki kemampuan untuk mengubah imajinasi menjadi kenyataan. Di dunia ini hanya ada satu atau dua orang yang memiliki otoritas semacam itu. Ariana mengangguk dalam pemikiran. Aku mengerti. Sekarang reruntuhan bawah tanah terbuka untuk kita. Aku akan mencari kesempatan untuk memverifikasinya. Jika itu benar, itu berarti satu atau beberapa uskup agung dari gereja uap dan badai bekerja untuk dia. Dia tidak mengangkat kemungkinan bahwa elit atas gereja Evernight bermasalah karena sang dewi memegang otoritas penyembunyian. Sangat sulit untuk menyimpan masalah semacam itu dari dia dalam jangka waktu yang lama. Klein tidak bisa tidak bertanya dengan terkejut. Reruntuhan bawah tanah akan dibiarkan terbuka untuk ketiga gereja? Ya, jika itu benar-benar dibayangkan, itu berarti kerjasama mereka berada di ambang keberhasilan dan mereka hanya perlu menunda sedikit lebih lama. Ariana menjelaskan teorinya dengan sederhana. Ini juga yang aku pikirkan. Gelombang zaman datang untuk menenggelamkan segalanya. Syukurlah, aku jauh lebih siap daripada sebelumnya. Sekarang aku memiliki boneka setingkat demigod, dan di area tertentu dia lebih kuat dariku. Setelah semua, dia bisa menggunakan kekuatan Beyonderku, sementara aku tidak bisa menggunakan miliknya. Karena aku tidak bisa mencerna ramuan penyihir Bizarro dalam waktu dekat dan mencari kemajuan, memperkuat bonekaku juga merupakan langkah efektif untuk melindungi diriku sendiri. Aku juga bisa memperhatikan rencana Sanguin dan Nona Sharon melawan sekolah pemikiran Mawar. Pikiranku langsung menjadi jelas. Ia menahan pikirannya dan dengan santai bertanya, apakah ketiga gereja meragukan penjelasan Pangeran Grove? Mereka tidak. Ariana dengan jujur menggelengkan kepalanya. Conas Kilgore telah menyebutkan Katarina, tapi kau tidak memiliki bukti. Lagi pula, mereka bisa menjelaskan bahwa setelah berpisah dengan Sekte Demon, Katarina dikirim untuk mendiskusikan hal-hal dan mencoba berdamai, tetapi ditolak dengan kejam. Selama proses ini, karena mereka saling mengetahui rahasia, tidak ada dari mereka yang mengambil tindakan di pertemuan itu. Kemudian bisa dijelaskan bahwa Jonas Kilgore, seorang demigod yang tidak tahu tentang masalah tersebut, membuat kesalahan bahwa usaha kerjasama masih berlangsung dan menghadapi keluarga malaikat yang menguasai setidaknya setengah kekuatan di militer. Ketiga gereja tidak akan segera kehilangan kesopanan dengan mereka, kecuali ada bukti. Pertama-tama, mereka tidak bersatu, dan mereka harus mempertimbangkan bahwa jika perang saudara meletus, negara-negara seperti Vaina Potter, Intis, dan Vaina Potter, serta gereja matahari abadi, Tuhan pertempuran, Ibu Bumi, dan Tuhan pengetahuan dan kebijaksanaan, mungkin mencoba memanfaatkan situasi ini. Klein dengan cepat mengajukan analisis tentang situasi saat ini. Ia hanya menyebutkan ada tanda-tanda Saintess of White Katarina muncul di sisi Viscount Stratford. Aku akan mencoba menemukannya. Selain itu, Klein masih ingin menemukan Trisi yang berbahaya dan menghilangkannya.
menebus kesalahannya, membiarkannya pergi hanya karena ingin memanfaatkannya. Nilainya jelas tidak seberbahaya dirinya. Aku juga akan mencoba melakukannya. Ariana menunjukkan bahwa dia akan menyelidiki petunjuk mengenai Katarina. Aku harus mengatakan bahwa sikap Nona Ariana ketika membahas masalah denganku cukup menghibur. Dia tidak memancarkan sikap merendahkan yang dimiliki seorang malaikat atau uskup agung. Dia benar-benar memperlakukanku sebagai setara. Setelah mendengar kata-kata Ariana, Klein merasakan rasa haru yang membingungkan. Ia malah bertanya, apakah Vin Rambis dari alkemis psikologi telah ditangkap? Ini adalah salah satu tokoh kunci yang disebutkan dalam informasi dari kesaksian Conas Kilgore, salah satu petunjuk yang mengungkap konspirasi faksi raja. Dia telah menghilang, jawab Ariana dengan singkat. Seperti yang diharapkan, kemungkinan kebocoran telah meningkat lagi. Hayvin Rambis telah bersembunyi, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa menghubungi Nona Justice dan anggota lainnya secara langsung. Ketika saatnya tiba, Nona Justice sudah membencinya selama beberapa waktu. Satu-satunya masalah adalah apakah Adam akan muncul di Backlund dan membayangkan reruntuhan palsu. Jika itu terjadi, menyerang Hayvin Rambis mungkin berarti ada kemungkinan non-nol bahwa dia sedang diawasi oleh Raja Malaikat ini. Mungkin juga dia akan duduk di samping Hayvin Rambis tanpa ada yang menyadarinya. Semakin Klein berpikir, semakin pusing kepalanya. Harus dikatakan bahwa di era di mana para dewa jarang turun ke dunia nyata, dua bersaudara Adam dan Amon adalah batasan tingkat dan kekuatan seseorang. Mereka identik dengan menjadi menakutkan, kuat, menakutkan, dan tangguh. Seorang raja malaikat adalah keberadaan yang paling dekat dengan dewa. Dibandingkan dengan Amon, aku lebih takut pada Adam. Dia mungkin duduk di sampingmu, mendengarkanmu dan mengamatimu tersenyum. Sementara dia membaca pikiranmu yang paling jujur, membuatmu mati dengan cara yang paling alami, logis, tetapi membingungkan. Dengan pikiran ini, Klein tidak bisa tidak melihat sekeliling, takut bahwa pendeta sederhana dengan mata dan janggut yang tampak murni akan memegang nampan, berdiri di samping rak pemanggangan sambil menunggu makanan dan mengamatinya dengan senyuman. Tanpa diragukan lagi, Klein tidak menemukan apapun. Menyadari reaksinya, Ariana dengan tenang menambahkan, dia tidak ada di sini. Syukurlah, ada berkah dari malaikat penyembunyian. Klein mengendalikan pikirannya dan mengangguk pelan. Aku akan memperhatikan keberadaan Hayvin Rambis. Ariana mengangguk dan berkata, setelah masalah ini selesai, kau bisa mencoba berdoa kepada Sang Dewi untuk suatu pemberian. Itu berarti Sang Dewi sangat puas dengan penampilanku hingga saat ini? Ketika saatnya tiba, dia akan memberikanku formula ramuan Scholar of Yore. Klein secara kasar memahami Ariana. Ia berdiri dan mengetuk dadanya 4 kali. Puji Sang Nyonya. Ariana juga menggambar bulan merah. Puji Sang Nyonya. Figurnya menghilang sedikit demi sedikit seolah-olah telah dihapus. Namun, para tamu di pesta api unggun tidak menyadari kedatangan pertapa itu sama sekali. Klein duduk kembali dan melanjutkan menganalisis situasinya dari sudut pandang lain. Conas Kilgore menghilang tanpa peringatan. Dari bukti yang disajikan oleh Nona Ariana dan kata-kata dia yang diucapkan, itu menyiratkan bahwa wakil direktur MI9 ada di tangan dia. Dengan kata lain, serangan terhadap Conas Kilgore pasti terkait dengan gereja Evernight. Conas Kilgore menghilang di Maegor Manor yang dimiliki oleh Dwayne Dantes, dan dia adalah seorang pengikut Dewi Evernight. Dari apa yang diketahui oleh faksi raja dan alkemis psikologi, Dwayne Dantes kemungkinan dapat dipastikan sebagai informan rahasia gereja Evernight. Dengan cara ini, keselamatanku dapat terjamin, tetapi aku tidak bisa menghindari pengawasan dan pemantauan. Aku harus hati-hati. Aku harus memikirkan alasan untuk menambah pelayan baru. Aku tidak bisa terus membiarkan Conas Kilgore atau Enuni bersembunyi dengan cara ini. Ini akan memudahkan masalah ditemukan. Atau mungkin aku bisa membuat satu boneka berubah menjadi pakaian kulit manusia, menyatu dengan boneka lainnya. Saat ia berpikir, Klein berdiri dan meletakkan gelas anggur putih manis di meja di sampingnya. Ia kemudian berbalik untuk berjalan ke gedung utama Manor dan masuk ke salah satu kamar mandi. Ia kemudian mengambil 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan tiba di atas kabut abu-abu. Ia memanggil tongkat Dewa Laut dan menggunakan titik doa yang ia tandai sebagai Enuni untuk mengamati setiap sudut Maegor Manor. Selama proses ini, pikiran Klein agak tegang, khawatir bahwa ia akan melihat seorang pendeta berpakaian sederhana dengan janggut dan mata emas.
Tentu saja, dibandingkan dengan melihat pendeta ini, ia lebih takut jika pendeta itu melihat ke atas dan tersenyum kembali padanya, mengangkat cangkir anggur di tangannya. Syukurlah setelah serangkaian pemeriksaan, ia memastikan bahwa tidak ada yang aneh dengan Maigor Manor. Klein menghela napas lega dan menarik kembali spiritualitasnya. Ia kemudian menatap salib perunggu di atas meja panjang yang bercak. Ini adalah barang yang baru saja dipersembahkan oleh sang magician dan judgment. Mereka mengatakan bahwa itu untuk berterima kasih kepada Tuan Bodo atas berkahnya dan berharap untuk menyenangkan keberadaan ini. Tidak tampak bahwa tingkatnya rendah, Klein mengambil salib berduri itu dan dengan cepat menggunakan divinasi untuk mengetahui kekuatan Beyonder dan efek negatif dari barang mistis tersebut. Keduanya adalah satu dan sama. Salib perunggu dapat membersihkan kekuatan degenerasi, korupsi, korosi, kegelapan, kejahatan, penyakit, dan domain lainnya, dengan cepat menyebabkan mereka menghilang hingga tidak tersisa apapun. Karena alasan ini, barang mistis ini juga dapat membersihkan korupsi mental dari karakteristik Beyonder. Dan tepat karena pemurnian yang kuat ini, salib perunggu tidak dapat berdampingan dengan barang mistis lainnya atau bersentuhan dengan karakteristik Beyonder lainnya. Itu tidak bisa ada di orang yang sama. Selain itu juga menolak karakteristik Beyonder si pemilik, meskipun tidak dengan cara yang begitu jelas. Seiring berjalannya waktu, itu akan perlahan-lahan menyebabkan karakteristik Beyonder mengendap keluar. Ini juga berarti bahwa jika seseorang membawa atau mengenakan salib perunggu selama lebih dari 1 jam, urutan Beyonder akan turun setidaknya 1 urutan. Lebih dari 3 jam, non-demigod pasti akan berkurang menjadi orang biasa. Melebihi 6 jam, urutan 4 dan urutan 3, orang-orang kudus juga akan kehilangan kekuatan Beyonder mereka. Ini hampir tidak efektif terhadap malaikat karena mereka yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan karakteristik Beyonder. Mereka memiliki kontrol yang sangat kuat atas sumber kekuatan mereka. Ini dapat digunakan untuk mengambil kembali karakteristik Beyonder yang gagal maju tanpa mati atau dari mereka yang kehilangan kendali. Kekuatan salib ini mirip dengan jalur Sun yang unshadowed. Klein mengangguk merenung. Sakuranovel.id. Sebelumnya,